Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan pengetahuan kuantitatif. Di sini saya akan bahas ada 15 soal pengetahuan kuantitatif. Langsung aja kita akan bahas mulai dari nomor 1. Nomor 1, jika X-nya sama dengan 555 per 666, sementara Y adalah 3333 dibagi dengan 5555, maka manakah hubungan yang benar antara A sampai E gitu ya. Jadi hubungan yang benar antara X dengan Y. Jadi ini simple aja sebenarnya kalau kita perhatikan X dan Y-nya, ini angkanya angka berulang. Jadi kalau ada nemu seperti ini sebenarnya cukup disederhanakan saja. Misalnya sama-sama dibagi dengan 111. Sementara yang ini sama-sama kita bagi dengan 1111 ya. Jadi kalau masing-masing yang ini kita bagi dengan 111, maka nanti X-nya menjadi 555 dibagi 111 berarti jadinya 5. Sementara 666 dibagi 111 itu juga jadinya 6. Nah, jadinya nanti X-nya itu adalah 5/6. Lalu Y-nya juga seperti itu. Kalau kita bagi dengan 1111, berarti nanti Y-nya menjadi 3, lalu nanti per-nya adalah 5. Sehingga kita akan peroleh bahwa Y-nya sama dengan 3/5 atau setara dengan 0,6. Sementara, nah ini kalau misalnya kita ubah ke desimal ya, ini setara dengan 0,6. Sementara 5 dibagi 6 ini sudah setara dengan 0,8 sekian dan terima kasih. Gitu ya. Sehingga kalau dia tanya hubungan yang benar antara antara X dengan Y, berarti fix bahwa nilai X lebih besar daripada nilai Y. Jadi jawabannya adalah ayam. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Untuk semua bilangan X dan Y, didefinisikan X simbol segitiga Y itu didefinisikan menjadi X kuadrat tambah XY ditambah dengan Y kuadrat. Lalu pertanyaannya, berapakah nilai dari 3 simbol 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, di sini ada tanda kurung, berarti yang paling utama kamu kerjakan adalah yang di dalam kurung. Jadi kalau 3 simbol segitiga 1 berarti seolah-olah X-nya itu adalah 3, sementara Y-nya itu adalah 1. Berarti kalau kita tuliskan 3 segitiga 1 itu menjadi X kuadrat, berarti 3 kuadrat, ditambah X kali Y, berarti 3 kali 1, ditambah dengan Y kuadrat, berarti 1 dikuadratin. Maka ini kalau kita hitung berarti 9 ditambah 3 ditambah dengan 1 setaralah dengan 13. Nah, berarti sekarang yang akan kita hitung menjadi 13 segitiga 1. Berarti sekarang seolah-olah yang jadi X-nya itu adalah 13, yang jadi Y-nya adalah 1. Maka kalau kita masukkan ke definisinya berarti jadinya 13 kuadrat ditambah 13 dikali dengan 1, kemudian ditambah dengan 1 kuadrat, menjadi 183. Sehingga jawabannya adalah Eko. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Hasil pengurangan dari B-2A per 3 dari A tambah B per 5. Jadi clue-nya di sini adalah kata dari. Dimana kalau ada katanya hasil pengurangan A dari B. Nah, ini sama artinya dengan B minus A. Nah, berarti nanti seolah-olah yang ini yang jadi A-nya. Kemudian yang ini yang jadi B-nya. Jadi kalau dikatakan hasil pengurangan B min 2A per 3 dari A plus B
per 5, berarti ini sama aja dengan A ditambah B per 5 dikurangi dengan B min 2A per 3. Nah, cara mengurangkan ini biar gampang, tinggal kamu kalikan aja, nanti yang atas kali yang bawah, ya, yang atas dikali dengan bawah, seperti perkalian silang namanya, gitu ya. Tapi hati-hati masalah tanda. Berarti nanti A tambah B kali 3 menjadi 3A plus 3B dikurang 5 kali. Nah, ini kan harus dikurung ini kan. Berarti 5 dikali min B menjadi min 5B. Kemudian 5 dikali dengan min 2A itu menjadi min 10A, tetapi karena keluar dari dalam kurung berarti menjadi plus 10A. Kemudian semuanya nanti dibagi dengan 5 dikali dengan 3 alias 15. Maka ini kalau kita rapihin berarti 3A ditambah 10A ini sama aja dengan 13A. 3B min 5B berarti menjadi min 2B. Lalu dibagi dengan 15. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Manakah berikut ini yang nilainya sama dengan 85% dari 160? Berarti kita akan hitung 85% itu sama aja dengan 85 per 100. Kemudian dikalikan dengan 160. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 10, dibagi 10. Kemudian dibagi dengan 5, berarti ini 17. Dibagi dengan 5, ini adalah 2. Kemudian 16 dibagi dengan 2, ini menjadi 8. Sehingga 17 dikali dengan 8 sama dengan 7 kali 8, 56. Berarti 120. 17 kali 8 ya. 17 dikali 8, 8 kali 7, 56. 8, 136. Oke, sehingga jawabannya adalah cantik. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Jumlah semua nilai X berbeda yang memenuhi persamaan mutlak X plus 2 sama dengan 2 kali mutlak X min 2. Nah, ini ada sedikit teorinya. Jikalau kalian nemukan mutlak X ya sama dengan mutlak Y, maka nanti kalau dia tanya cara penyelesaiannya biar gampang atau biar cepat, langsung aja hasilnya X plus Y kemudian dikali dengan X min Y. Nah, nilainya sama dengan 0. Nah, jadi kalian langsung terapkan aja rumus cepat yang ini ya. Nah, oke, berarti kalau kita berlakukan nanti seolah-olah X tambah 2 itulah yang jadi X, sementara Y yang itu adalah X min 2. Cuman di sini karena ada koefisiennya 2, nggak apa-apa kita kalikan dulu ke dalam, sehingga nanti kita peroleh bahwa mutlak daripada X plus 2 sama dengan mutlak dari 2 kali X berarti 2X, 2 kali min 2 berarti minus 4. Nah, maka nanti tinggal sekali kita jumlahkan, sekali kita kurangkan. X plus 2 dikali 2, ditambah 2X min 4 berarti jadinya 3X min 2. Lalu sekalinya lagi nanti kita kurangkan. X plus 2 min 2X min 4 berarti jadinya min X kemudian plus 6. Nah, nilainya sama dengan 0. Maka dari sini kita temukan bahwa nilai X-nya sama dengan 6. Dari sini nilai X-nya sama dengan 2 per 3. Nah, pertanyaannya di dalam soal, jumlah semua nilai X yang berbeda. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Jadi, seolah-olah ini X1, yang ini X2, berarti X1 tambah X2
sama dengan 6 ditambah 2/3 atau setaralah dengan 6 2/3, atau ini sama aja dengan 20/3. Berarti jawabannya adalah bebek. Oke, nomor 6. Barisan 26X merupakan barisan geometri. Kita tahu yang namanya ciri-ciri barisan geometri, maka perbandingan setiap dua suku yang berurutan selalu tetap. Maka nanti dari sini kita akan peroleh rasionya sama dengan suku 2 dibagi dengan suku pertama. Berarti 6 dibagi dengan 2 alias 3. Nah, jadi rasionya adalah 3. Sementara rumus SN untuk barisan geometri, rumusnya adalah A dikali dengan rasio pangkat N dikurangi dengan 1, kemudian dibagi dengan rasio min 1. Oke, berarti boleh kita katakan di sini, katanya begini, jikalau 48,4 merupakan rata-rata N suku pertama barisan tersebut, maka berapakah nilai daripada N-nya? Oke, sekarang kita akan cari rata-rata itu kan rumusnya adalah jumlah dari semua data dibagi dengan banyak data. Nah, ini rumus daripada rata-rata. Nah, bagaimana cara mencari jumlah seluruh data? Karena ini barisan geometri, berarti kita arahkan ke SN. Banyak datanya berapa? Ya, berarti N. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan rata-ratanya itu 48,4. Nah, 48,4 ini kan sama aja dengan 48 ditambah 0,4. 0,4 itu sama juga dengan 4/10, atau boleh juga saya katakan 4/10 ini adalah 2/5. Berarti 48 ditambah dengan 2/5 sama aja dengan 5 dikali 48. Nah, 5 dikali dengan 48 sama dengan 240. Kemudian ditambahin dengan 2, berarti jadinya 242/5. Nah, inilah rata-ratanya. Kemudian jumlah daripada seluruh data yaitu SN. Nah, sekarang kita cari SN. SN sama dengan A. A-nya itu adalah 2, rasionya adalah 3, N-nya kita belum ketahui ya, R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1, berarti 3 kurangi 1 berarti 2. Nah, 2-nya boleh kita coret. Sehingga SN-nya itu sama aja dengan 3 pangkat N min 1 dibagi dengan banyak datanya adalah N. Jadi kalau ditanya berapa banyak nilai N-nya, ya tinggal nyamain aja, samain aja pembilang dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti fix, dari sini ketahuan bahwa nilai N-nya sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah Dodo. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Oke, di sini ada sebuah segitiga, yaitu sebuah segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku. Lalu katanya begini, berapalah luas segitiga sama sisi yang panjang sisinya sama dengan panjang ruas garis PQ. Pertanyaannya luas segitiga sama sisi, di mana panjang sisi segitiganya adalah setara dengan panjang daripada PQ. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu berapa panjang atau jarak dari P ke Q. Jadi teorinya kira-kira gini, misal di sini saya punya ada titik, namanya ini titik A. Titik A ini adalah X1, Y1. Kemudian di sini saya juga punya titik, namanya titik B, katakanlah X2, Y2. Lalu dia minta berapa jarak A ke B. Maka nanti yang namanya mencari jarak A ke B, ini saya simbolkan namanya dengan D. Berarti nyari D ini sama aja dengan akar daripada X1 dikurangi dengan X2 dikuadrati
ditambah dengan Y1 dikurang Y2 dikuadratin. Nah, begini konsep untuk mencari yang namanya jarak 2 titik. Oke, berarti sekarang kita akan cari jarak P ke Q atau panjang PQ. Berarti PQ sama dengan akar daripada, boleh ini kamu misalkan X1, boleh, ya terserah ya. Yang ini misalnya Y1, berarti mau nggak mau yang ini X2, Y2. Terserah mau yang 2,9 yang jadi X1, Y1 juga tidak jadi masalah. Berarti 7 dikurangi 2 dikuadratin berarti jadinya 5 kuadrat. Kemudian min 3 dikurangi dengan min 9 berarti jadinya min 12, tapi dikuadratin. Berarti 5 kuadrat kan 25. Min 12 kuadrat 144. 144 tambah 25 sama dengan 169. Kalau diakarin berarti setara dengan 13. Kemudian yang kedua, kalau kalian masih ingat, kalau ada sebuah segitiga, misalnya ini panjangnya A, yang ini B, yang ini C, katakanlah sudutnya ini adalah sudut A, yang ini sudut B, yang ini sudut C, maka gampang aja nyari luasnya. Luas ini boleh nanti kamu pakai setengah A, B, sin C. Jadi perkalian dua sisi, lalu dikali dengan sinus sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Atau boleh juga nanti setengah B dikali dengan C, sinus A. Nah, karena B dan C mengapit sudut A. Kira-kira gitu ya. Atau boleh juga dengan setengah AC sin B. Nah, jadi boleh menerapkan ini. Atau kalau kalian misalnya tidak suka bicara tentang sudut, gak apa-apa, boleh menerapkan luas segitiga yaitu setengah alas dikali dengan tinggi. Tapi nanti adik-adik harus cari dulu berapa tinggi dari segitiga tersebut, gitu ya. Jadi terserah mau pakai cara yang mana. Kalau saya lebih suka pakai ini. Kenapa? Karena katanya kan segitiganya segitiga sama sisi tuh. Berarti kalau ciri-ciri segitiga sama sisi kan sudutnya itu udah pasti 60. Jadi lebih simple aja. Kalau dia tanya berapa luasnya, saya tinggal terapkan aja ya, setengah AB karena sama sisi udah pasti panjangnya itu sama-sama 13. Kemudian dikali sinus 60. Karena ceritanya segitiga sama sisi, yang ini 13, yang ini 13, yang ini 13. Nah, tapi kalau adik-adik nggak mau menggunakan ini, berarti adik-adik harus mau nggak mau harus mencari tinggi ini. Cuman kan kalau melihat angkanya kan lumayan gimana ya. Ini kalau ini udah pasti nanti sama panjangnya ya. Ini tingginya udah pasti persis di tengah-tengah. Nah, berarti kalau dibagi 2 kan jadi pecahan ya, 6,5. Nah, menurut kakak sih lebih rempong ngitungnya ya. Jadi mending langsung seperti ini aja, setengah kali 13 dikali 13 kali sinus 60 karena dia segitiga sama sisi. Nah, sinus 60 itu kan sama aja dengan setengah akar 3. Berarti ini kalau kita kalikan menjadi 169 per 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dari data terurut yang merupakan bilangan asli P3Q6R9 diketahui data tidak punya modus. Berapakah nilai QR yang tidak mungkin? Jadi kalau dikatakan dia tidak punya modus, berarti frekuensi dari masing-masing angka itu sama banyaknya. Jadi karena mintanya adalah Q dan R, berarti saya fokus hanya Q dan R-nya saja. Jadi tadi di sini ada P 3 Q 6 R 9. Karena mintanya harus bilangan asli, berarti kemungkinan nilai Q-nya ini bisa 4, bisa juga 5.
Sementara nilai R-nya ini bisa 7, bisa 8. Berarti kalau dikatakan hasil kali QR yang tidak mungkin, kita cari aja dulu yang mungkin, kan gitu kan? Yang mungkin itu berarti 4 kali 7 mungkin, 4 kali 8 mungkin. Atau boleh juga 5 kali 7 mungkin, 5 kali 8 mungkin. Nah, maka nanti di sini saya tuliskan Q kali R yang mungkin. Ya, Q kali R yang mungkin. Yang pertama 4 kali 7 berarti 28. Yang kedua 4 kali 8 itu 32. Yang ketiga 5 kali 7 berarti 35. Yang keempat 5 kali 8 berarti 40. Nah, inilah yang mungkin. Berarti lain daripada ini tidak mungkin. Kita cek opsinya. 28 mungkin. 32 mungkin, 35 mungkin, 40 nggak ada ya, 40. Nah, sekarang pilihannya antara 54 dengan 21. Nah, kira-kira ini berapa? Berarti boleh juga ternyata Q-nya ini kita misalkan ya. Q-nya ini kita misalkan 6. R-nya kita misalkan dengan 9, tapi dengan catatan P-nya harus 3. Nah, P-nya harus 3. Supaya hal ini boleh terjadi gitu. Nah, P-nya harus 3. Gitu ya. Berarti nanti Q kali R itu sama dengan, nah berarti yang kelima ada ya. 6 kali 9 berarti 54. Sehingga yang Eko juga mungkin, berarti yang tidak mungkin itu adalah yang ayam. Kemudian kita lanjut nomor 9. Lingkaran kecil yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y dan juga lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 5, jari-jari lingkaran besar adalah berapa? Jadi katanya lingkaran kecil ini nyinggung. Ya. Ini namanya titik O ya. Ups. Nah, ini namanya titik O. Oke. Nah, terus tadi katanya lingkaran kecil ini menyinggung sumbu X. Kalau dia menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya samalah dengan Y. Kalau nyinggung sumbu Y, berarti jari-jarinya sama dengan X. Maka boleh kita katakan jari-jarinya itu ini. Atau boleh juga ini. Nah, di mana jari-jari yang kecil itu diketahui bahwa jari-jarinya sama dengan 5. Nah, gitu ya. Lalu dia tanya jari-jari lingkaran yang besar. Jari-jari lingkaran besar itu yang mana sih gitu ya. Berarti jari-jari lingkaran yang besar itu dari titik ini sampai ke titik ini. Nah, ini jari-jari lingkaran besar. Nah, lalu pertanyaan bagaimana cara mencari jari-jari lingkaran besar? Kita tahu bahwa dari sini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, yang ini itu sama aja jari-jari lingkaran kecil, berarti 5. Maka tugas kita adalah mencari jarak dari sini sampai ke situ. Caranya gimana? Berarti fokusnya kita adalah segitiga ini nih. Nah, ini namanya segitiga siku. Segitiga siku-siku. Nah, dimana kalau dia segitiga siku-siku, berarti berlaku Pitagoras. Maka ini bisa kita cari menjadi akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, berarti 25 tambah 25 sama dengan akar 50. Atau setara dengan 5 akar 2. Maka dia tanya tadi jari-jari yang besar, R yang besar, jari-jari lingkaran besar, berarti sama aja dengan 5 akar 2 ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kecil tadi, berarti 5. Nah, itu dia. Sehingga kalau kita cocokin ke opsinya, yang paling tepat itu adalah Eko. Kemudian nomor 10. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Ada berapa bangun di atas yang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri
lipat. Kalau dikatakan simetri lipat berarti garis yang membagi bangun itu menjadi dua bagian yang sama besar. Ibaratnya kalau dilipat, maka hasil lipatan itu harus saling menutupi. Maka yang pertama kita lihat persegi panjang. Kalau kita bisa bayangin sebuah persegi panjang, ya, simetri lipatnya itu ada dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi simetri lipatnya ada dua. Bagaimana dengan simetri putar? Kalau dikatakan simetri putar, ketika kita putar dia sekian derajat, dia harus kembali ke posisi awal. Itu namanya simetri putar. Nah, maka ini kalau kita putar, ini harus diputar berapa derajat supaya kembali ke posisi semula. Berarti mutarnya itu harus sejauh 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat sekali putaran, diputar sekali lagi bisa ya. Karena kan satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, sehingga kalau dia persegi panjang, simetri putarnya juga ada dua. Ya, simetri putarnya juga ada dua. Putarnya sama dengan 2, simetri lipatnya juga sama dengan 2. Berarti yang nomor 1 ini oke, gitu ya. Lalu yang kedua, belah ketupat. Belah ketupat yang bukan persegi. Nah, belah ketupat juga mempunyai 2 simetri lipat, yaitu kedua diagonalnya ya. Nah, jadi ibaratnya ya, ini belah ketupatnya, berarti simetri lipatnya ini 1, yang ini 1. Nah, jadi ada 2. Nah, sama halnya simetri putarnya juga ada 2 ya. Kalau diputar 180 dan 360. Berarti yang ini juga oke. Kemudian segitiga sama kaki yang bukan sama sisi. Nah, yang namanya segitiga sama kaki, simetri lipatnya itu hanya ada 1 ya. Bisa dibayangin ya, segitiga sama kaki. Nah, simetri lipatnya itu hanya ada 1, hanya dari sini sampai ke sini doang. Nah, ini yang sama. Berarti simetri lipatnya aja sudah tidak dipenuhi ya. Gak usah kita cek ke simetri putar. Kemudian berikutnya layang-layang. Layang-layang yang bukan persegi. Nah, layang-layang yang bukan persegi. Kita bayangin lagi sebuah layang-layang yang bukan persegi, berarti beda-beda tuh. Jadi misalnya begini, layang-layangnya satu lagi begini. Nah, simetri lipatnya ada berapa? Hanya ada 1 juga ya. Hanya ada 1 kalau kita tarik dari sini sampai ke sini. Nah, nanti adik-adik boleh gambar dengan rapi ya. Ini saya agak jelek gambarnya. Berarti nomor 4 juga tidak memenuhi. Berarti kalau pertanyaannya tadi ada berapa bangun yang mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, berarti hanya ada 2. Maka jawabannya adalah cantik. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Diketahui U sama dengan 48 ditambah dan seterusnya. Lalu dia tanya perbandingan antara P dengan Q, di mana katanya Q itu menyatakan si U. Berarti tugas kita nyari U. Nah, ini sederhana aja bagaimana cara penyelesaiannya. Ini tinggal kita faktorin saja. Siapa yang kita faktorin? Yang pertama yang kamu faktorin adalah yang ini. Di mana ini bilangan berpangkat yang basisnya berbeda. Maka nanti cara ngefaktorinnya adalah kamu keluarkan pangkat yang paling kecil. Berarti yang kita keluaran itu adalah 5 pangkat 2022. Kita buka kurungnya 5 pangkat 2022 supaya menghasilkan 5 pangkat 2024. Berarti harus kita kalikan dengan 5 pangkat 2. Lalu dikurangi dengan 5 pangkat 2022 supaya menghasilkan ini berarti harus dikali dengan 1. Nah, kemudian nanti di depannya ada 48. Setelah itu kita bagikan dengan 2 ditambah 5 pangkat 2022. Nah, lalu 48 ditambah dengan 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Dikurangi dengan 1 berarti jadi 24. 24 dikali 5 pangkat 2022 dibagi dengan 2 ditambah
5 pangkat 2022. Nah, sekali lagi kita akan faktorin, cuman yang difaktorin sekarang adalah koefisiennya ya. Berarti 48 dengan 24, kalau kita faktorin itu FPB-nya sama dengan 24 ya. Kita keluarkan 24, lalu 24 dikali apa supaya 48 berarti dikali 2. Kemudian ditambah dengan 5 pangkat 2022. Semuanya ini kita bagikan dengan 2 ditambah 5 pangkat 2022. Nah, lalu nanti tinggal kita coret. Berarti hasilnya sama dengan 24. Jadi di sini 24 nilainya. Berarti kalau kita bandingkan P dengan Q, ternyata nilainya sama. Gitu. Selanjutnya nomor 13. Diketahui nilai A-nya 2024, B-nya 2022, kemudian C-nya adalah 2020. Ini membandingkan antara P dengan Q, di mana Q-nya adalah B per B kuadrat minus AC. Ini langsung aja ya. B per B kuadrat. Berarti boleh deh ya, B per B kuadrat min AC. Jadi di sini B-nya itu adalah 2022 ya, A-nya 2024, C-nya 2020. Berarti jadinya B per B kuadrat, semua kita arahin ke B. Berarti A ini ya, A ini kalau kita arahin ke B sama aja dong dengan B plus 2. Ya kan? Nah, kalau yang C ini berarti sama aja dong dengan B dikurangi dengan 2. Berarti boleh kita katakan A kali C sama dengan B plus 2 kali B min 2. Maka ini sama dengan B per B kuadrat dikurang B plus 2 kali B min 2. Ini sama aja dengan B kuadrat minus 4. Tahu sama dengan B per 4 jadinya. B per 4 itu berarti B-nya itu tadi 2022. 2022 dibagi 4 berarti 505, sekian gitu ya. Berarti kalau 505, sekian dibandingkan dengan 500, ternyata nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Berarti jawabannya adalah bebek. Lalu nomor 14. Nomor 14 pertanyaannya begini. Apakah P pangkat 5 lebih besar dari 2P pangkat 4? Ketika dia tanya seperti ini hanya 2 kemungkinan jawaban. Iya atau tidak. Dan jawabannya harus tunggal. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ini lebih besar daripada itu, saya langsung cari aja penyelesaiannya. Supaya ini memenuhi bahwa P pangkat 5 lebih dari 2P pangkat 4, berarti langsung saya cari aja nilainya. Cara mencari nilainya begini, P pangkat 5, saya pindah lagi P pangkat 4-nya, berarti 2 pangkat 4 lebih dari 0. Lalu ini saya faktorin dengan cara mengeluarkan pangkat paling kecil. Berarti nanti tinggal P minus 2 lebih besar dari 0. Si pembuat nolnya dari sini adalah 2. Lalu si pembuat P-nya sama dengan 0 di sini adalah 0. Lalu saya masukkan ke garis bilangan. Saya urut dari yang kecil sampai yang paling besar. Lalu ambil titik uji, bebas ngambil titik uji berapa aja, asal jangan 0, jangan 2. Misalnya saya ambil P-nya sama dengan 3, P sama dengan 3 ini saya substitusi ke sini. Berarti 3 kurangi 2 kali 3 pangkat 4, ternyata hasilnya positif. Lalu saya mau melangkah ke sini, dengan melewati 2. 2 itu berasal dari sini. Kita lihat faktornya pangkat ganjil. Ingat, kalau faktor berpangkat ganjil, tanda berubah. Tadinya positif, sekarang berubah jadi minus. Kemudian saya lagi mau melangkah ke sini. Dengan melewati 0. 0 itu berasal dari P pangkat 4. Lihat faktornya. Pangkatnya pangkat 4 alias pangkat positif. Kalau pangkatnya alias pangkat genap.
Kalau pangkatnya pangkat genap, tanda tidak berubah atau mengikuti tanda sebelumnya. Sebelumnya kan negatif ya, berarti sekarang juga tetap negatif. Nah, mintanya kan lebih dari ya. Kalau lebih dari 0 berarti yang nilainya positif, sehingga penyelesaiannya begini. Artinya apa? Supaya ini dipenuhi, maka syaratnya adalah P-nya harus lebih dari 2. Kalau tidak lebih dari 2, berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Maka bantuan nomor 1. Nomor 1 katanya P lebih dari 0. P lebih dari 0 ini ada dua kemungkinan. Bisa dia lebih dari 2, bisa di bawah 2. Saat dia lebih dari 2, berarti iya, bahwa P pangkat 5 lebih besar dari 2 P pangkat 4. Tapi saat P-nya ternyata di bawah 2, berarti jawabannya apa? Tidak. Jadi dengan pernyataan 1 ini ada dua kemungkinan jawabannya. Bisa iya, bisa tidak. Artinya apa? Pernyataan 1 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua. Yang kedua katanya P lebih kecil dari 2. Kalau kita perhatikan grafiknya, P lebih kecil dari 2 ini ya tidak memenuhi. Artinya apa? Saat P-nya lebih kecil dari 2, tidak benar bahwa P pangkat 5 itu lebih dari 2 P pangkat 4. Jadi saat kondisi yang nomor 2 ini, jawabannya adalah tidak benar gitu ya. Nah, tapi tunggal nggak? Tunggal. Karena tunggal dia, berarti nomor 2 ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup, sekalipun tidak jawabannya. Gitu. Berarti nomor 1 tidak cukup, yang nomor 2 cukup, maka fix jawabannya adalah bebek. Gitu, gampang ya. Lalu yang nomor terakhir. Di sini ada sebuah setengah lingkaran, yaitu setengah lingkaran PQR ya. Dia tanya berapakah panjang diameter PR? Kalau diberi bantuan nomor 1 panjang A-nya sama dengan 4. Kita fokusnya hanya nyari PR saja gitu ya. Lalu bantuan nomor 1 katanya A-nya sama dengan 4. Sekarang kita fokus pada segitiga ini. Ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau A-nya 4, kemudian tingginya ini 2, no. Berarti sisi miring ini namanya, kalau ini siku-siku udah pasti yang ini sisi miring. Nah, sisi miring ini udah pasti bisa kita cari dengan cara Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 20. Nah, oke. Lalu, yang ini kan 2, yang ini B ini juga siku-siku. Maka sisi miring ini juga bisa kita cari dengan 2 kuadrat, berarti 4 ditambah B kuadrat. Nah, misal di sini saya punya ada sudut, namanya adalah sudut alfa. Ya, misal saya punya sudut namanya sudut alfa. Nih, saya keluarkan deh segitiganya biar terlihat dulu ya. Nah, seolah-olah gini ya gambarnya. Ini siku, yang ini juga siku. Tahu dari mana siku? Karena sudut yang ini menghadap diameter. Sudut yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Nah, misalnya ini alfa. Yang ini tadi akar 4 plus B pangkat 2. Yang ini B. Kemudian yang ini 4. Yang ini akar 20. Kalaulah saya namain, ini namanya tadi P, yang ini Q, yang ini R, yang ini misalnya S. Berarti fokus ya. Fokus pada dua segitiga, ada segitiga QSR, ada segitiga PQR. Seandainya ditanya berapa nilai daripada, ini 2 ya. Ya, nilai daripada sin alfa atau tangan alfa, boleh ya. Ke tangan alfa juga nggak ada masalah. Misalnya tangan alfa. Tangan itu kan depan per samping. Kalau fokusnya kita adalah segitiga PQR, tangan itu berarti panjang PQ per panjang QR. Nah, nilainya ini harus sama kalau kita pakai segitiga
SQR. Berarti depannya itu adalah QS, sampingnya itu adalah SR. Nah, PQ-nya kan akar 20 ya. QR-nya akar 4 ditambah B kuadrat. Kemudian QS itu 2. SR-nya adalah B. Seandainya kita kuadratin ini semuanya, berarti 20 per 4 ditambah B kuadrat sama dengan 4 per B kuadrat. Nah, dah. Lalu kita kali silang, berarti 20B kuadrat sama dengan 4B kuadrat ditambah 16. Berarti 16B kuadrat sama dengan 16. Maka nilai B-nya nemu deh 1. Nah, kalau B-nya nemu 1, otomatis diameternya pasti ketemu. Karena diameter itu PR itu sama dengan A ditambah B. A-nya ada, B-nya ada, berarti PR-nya bakalan ketemu. Sehingga nomor 1 dinyatakan cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, bagaimana dengan pernyataan 2? Ini pernyataan 1. Pernyataan 2. Pernyataan 2 berarti saya gambar ulang untuk pernyataan 2 ya. Ini masih sama, ini P, yang ini Q, ini R, yang ini S. Nah, berarti kalau pernyataan 2 kan B-nya 1 ya. Yang ini A, ini sudah tidak berlaku lagi, A sama dengan 4. Nah, ini B-nya 1, yang ini 2. Berarti otomatis yang ini akar 5. Nah, berarti yang ini apa? A kuadrat tambah 4. Sebenarnya kalau kita perhatikan kurang lebih berkebalikan sih sebenarnya dengan nomor 1 ya. Nah, misal tadi di sini alfa masih sama konsepnya, ya kan? Kamu gunakan tangan juga nggak ada masalah gitu ya. Berarti tangan alfa sama dengan PQ per QR, berarti akar dari A kuadrat plus 4 per akar 5 sama dengan pada segitiga QRS berarti 2 per 1. Nah, dari sini nanti bakalan nemu yang namanya nilai A-nya. A-nya ini bakalan dapat gitu. Ya, A-nya bakalan dapat. Kalau A-nya dapat, otomatis PR-nya juga bakalan dapat. Nah, jadi nggak perlu sampai detail banget sih sebenarnya. Yang penting kamu bisa temukan apa yang ditanyakan. Berarti nomor 2 ini juga cukup. 1 cukup, 2 juga cukup. Berarti jawabannya dodol. Oke, kakak pikir itu untuk pembahasan PK dari 15 soal. Semoga adik-adik bisa paham, bisa mengerti akan apa yang saya sampaikan. Dan jika adik-adik ada yang dibingungkan atau punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, nanti kakak akan jawab di sana. Oke? Demikian pembahasan dari kakak, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Jika kurva GX sama dengan X min 2 kuadrat digeser B1-an ke kiri, A1-an ke bawah, maka akan diperoleh kurva Y sama dengan Fx dengan grafik seperti pada gambar di bawah. Nah, jadi gambar yang di bawah ini adalah grafik daripada Y sama dengan Fx. Nah, sebelum kita jawab, ya, saya akan berikan sedikit teori tentang pergeseran daripada kurva ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau ada Y sama dengan X plus atau min A kuadrat plus atau min B. Nah, jadi nanti ada 2 nih kemungkinan. Yang pertama kita tinjau berdasarkan X plus min A. Nah, jadi kalau dikatakan dia
plus A, berarti nanti kurvanya itu akan bergeser. Ya, kurvanya akan bergeser ke kiri. Ya, bergeser ke kiri sejauh A satuan. Nah, jangan sampai kebalik ya, sejauh A satuan. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia dikatakan minus A, berarti kurvanya bergeser ke kanan. Ke kanan sejauh A satuan. Kemudian yang kedua, di sini ada plus min B. Nah, ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama dia plus B, artinya kurvanya nanti bakalan bergeser. Ya, bergeser ke atas. Ya, bergeser ke atas sejauh B satuan. Sementara kalau minus B, artinya kurvanya nanti bergeser ke bawah sejauh B satuan. Nah, jadi begitu kurang lebih untuk teori pergeserannya ya. Nah, jadi tadi awalnya kan kurvanya adalah GX sama dengan X min 2 kuadrat. Ini awalnya. Ya. Nah, ini adalah kondisi di awal. Oke. Kemudian kurvanya itu katanya bergeser B satuan ke kiri. Nah, tadi saat dia bergeser ke kiri, berarti nilainya harus ditambah gitu ya. Jadinya Y itu atau si fx tadi, Y sama dengan fx menjadi X min 2 bergeser ke kiri berarti ditambah. Tambah B kuadrat. Kemudian katanya dia bergeser lagi A satuan ke bawah. Nah, kalau dia bergeser ke bawah, berarti nilai daripada pergeserannya adalah minus. Berarti menjadi minus A. Oke. Nah, inilah yang setara dengan kalau kita perhatikan di sini ya. Ini grafiknya. Grafik daripada fx-nya. Nah, di mana diketahui bahwa puncaknya adalah di min 1, minus 2. Kalau misalnya kita ingat bentuk umum daripada persamaan kuadrat ya, persamaan parabola, di mana dia berpuncak di A, B atau ya A, B boleh deh. Di mana persamaannya itu ya Y sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratin ditambah dengan Y puncak. Nah, ini dia ya. Berarti kalau kita substitusikan langsung, ya kan? Kalau kita substitusikan langsung X puncak Y puncaknya, berarti Y sama dengan A dikali X puncaknya itu min 1, berarti ditambah 1 kuadrat. Kemudian ditambah Y puncak yaitu minus 2A. Jadinya seperti ini dia. Jadi inilah yang kita samakan dengan itu. Berarti boleh kita katakan bahwa yang pertama ya, yang pertama nih minus 2 ditambah dengan B itu nilainya sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua min A sama dengan min 2. Berarti kita peroleh bahwa nilai A-nya sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian oh iya, A di sini, A yang ini. Bentar.
Nah, A yang ini saya ganti dulu. A yang ini ya tidak sama dengan A yang di sini ya. Itu berbeda. A yang di sini itu menyatakan koefisien daripada x min x puncak kuadratnya gitu. Kalau kita samakan di sini berarti A-nya itu sama dengan 1 karena di sini 1 sebenarnya. Oke, jadi persamaan daripada fungsi fx itu ya ini. Y sama dengan fx sama dengan x plus 1 kuadrat minus 2. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang pertama, ordinat titik potong. Ordinat titik potong kurva Y sama dengan X terhadap sumbu Y adalah min 1. Kalau dikatakan dia memotong sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Nah, artinya setiap X yang ada di fx kita harus ganti dengan 0. Nah, tadi kan fx-nya sama dengan atau Y-nya sama dengan X tambah 1 kuadrat minus 2. Nah, jadi X-nya kita substitusi dengan 0. Berarti 0 ditambah 1 kuadrat min 2. Nah, itulah nilai Y-nya. Berarti Y-nya setara dengan min 1. Berarti kalau si kurva ini memotong sumbu Y, ya kan? Maka diperolehlah nilai ordinatnya sama dengan min 1. Berarti nomor 1 benar. Biasanya kalau 1 benar, 3 otomatis benar. Nah, untuk ngecek nomor 3 sebenarnya cukup kamu substitusikan aja 1,2 ke persamaannya, ke persamaan yang ini. Kalau hasilnya yang nilai kiri sama dengan nilai kanan berarti benar. Titik itu terletak pada kurva. Kemudian yang kedua selisih A dan B adalah 2. Kita perhatikan nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3. Berarti selisihnya adalah 1, mengakibatkan yang nomor 2 salah. Kalau 2 salah, otomatis 4 salah. Dan itu terlihat jelas, A kali B katanya minus 6, nyatanya tidak ya. A kali B itu nilainya adalah 6. Sehingga yang benar hanya nomor 1 dan nomor 3. Berarti jawabannya adalah bebek.